ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Terkait puasa Arafah, akar masalahnya itu hari atau tanggal, itu yang jadi akar masalah. Bagi teman-teman yang meyakini hari, maka ketika hari jamaah haji wukuf, seluruh dunia ini ya melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa Arafah. Itu konsekuensinya. Bagi yang meyakini tanggal, maka setiap negara merukyah menentukan kapan datangnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Teks hadisnya itu menarik. Ketika kita sedang wukuf bersama Rasul, muncul pemikiran indahnya di hari yang mulia begini ini kita tandai dengan apa? Puasa. Itu pikiran kita. Kemudian kita coba bertanya-tanya, kira-kira Rasul ketika wukuf itu berpuasa atau tidak? Maka salah seorang istrinya Rasul itu, saya coba buatkan kop yang namanya susu, tak hidangkan kepada Rasul, kira-kira diminum mana? Kalau diminum berarti Rasul puasa atau tidak? Tidak. Kalau tidak diminum berarti Rasul puasa. Kemungkinan puasa. Kemungkinan puasa. Itu ceritanya. Karena belum jelas, Rasul belum memberi penjelasan amalnya. Maka ketika susu dihidangkan kepada Rasul, ternyata tidak diminum oleh Zainuddin. Panas. Diminum oleh Rasul. Inilah yang namanya tuntunan. Apa yang dianggap nalar baik belum tentu benar. Baru Rasul memberikan pernyataan. Nah, ini pernyataan ini yang menarik. Yang sedang wukuf tidak boleh berpuasa. Lah yang tidak sedang wukuf dianjurkan puasa. Itu teks hadis. Maka teks hadis ini bisa dimaknai matlaq lokal, bisa dimaknai matlaq internasional. Bagi yang gunakan matlaq lokal, yang sedang tidak wukuf di area sekitar Arafah, yang jauh dari Arafah itu tidak masuk dalam perintah seperti ini. Ini namanya matlaq lokal. Kalau matlaq internasional, ya hari itu berlaku
untuk seluruh dunia. Kalau menggunakan madrasah internasional, sekarang namanya global. Dan sama itu namanya fikih itu kira-kira menurut perkiraan sampean mengacu kepada hari atau tanggal. Saya tidak akan doktrin, kecuali kalau ditanya sampai dewi opo. Diperdayakan. Kalau kita menggunakan matra internasional, apa mungkin di saat jamaah haji wukuf, tidak usah jauh-jauh, kita yang di Indonesia saja melaksanakan puasa. Bedanya Saudi dengan Indonesia kan 4 jam. Anggap wukufnya itu mulai jam 2 waktu setempat Saudi. Pada waktu wukuf jam 2 di Indonesia jam berapa? Jam 6. Sudah maghrib. Apakah di hari wukuf itu kita mulai puasa maghrib? Dan jamaah haji belum wukuf. Itu yang di Indonesia. Dan di negara kahun Wakanda. Entah itu di Amerika, entah itu yang siang di Saudi Arabia, malam di wilayah itu dengan hari yang sama. Itu problem. Apalagi konon katanya untuk menghormati teman-teman yang sedang wukuf. Saya belum dapat hadisnya. Orang berbahasa Arafah itu untuk menghormati teman-teman yang sedang wukuf. Mohon maaf, saya belum menemukan. Bukan berarti tidak ada loh. Mungkin karena keterbatasan dan referensi saya. Itu cerita. Kita yang di ini saja tidak bisa. Saat jamaah sedang wukuf, kita sudah masuk waktu maghrib. Masa puasa di hari yang sama mulai maghrib dengan alasan untuk menghormati teman yang sedang wukuf. Berbeda kalau nanti jawabannya puasa Arafah itu tanggal. Maka setiap negara akan menghitung kapan jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah ada kepastian? Kapan? Kemarin. Dihitung kalau itu tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Ketemu hari apa? Masih 7. 8, 9. Hari apa? Kamis. Kalau gitu puasanya hari apa? Kamis. Kira-kira pada hari Kamis Saudi sedang wukuf atau bukan? Sedang wukuf. Kasih tahu Haji Akbar. Bukan dimajukan sedang atau diundur sedih. Itu problem akademiknya. Padahal menurut sejarah
Rasul itu sudah puasa sejak tahun 2 Hijrah. Tapi namanya bukan puasa Arafah. Tapi itu Rasul sudah puasa Arafah sebelum menunaikan haji. Pengajian umat sebelum Rasul itu wukufnya di mana? Mas'aril Haram. Kita belum pernah mengenal Arafah. Kok katanya Rasul sudah puasa Arafah sebelum menunaikan ibadah haji? Enggak. Yang dikenal adalah puasa Tasyrik. Tasyrik itu hari yang ke-9. Bahasa kita tanggal 9 sebelum haji wada. Baru tahun 8 Hijrah Rasul melaksanakan haji, tapi gagal, dihadang di Hudaybiyah. Terjadilah sulhul Hudaybiyah yang intinya tahun ke-8 ini Rasul bersama umat Islam tidak boleh melanjutkan masuk kota Makkah, harus pulang. Padahal perjalanan kira-kira kurang 30 kilo. Dari perjalanan sudah 16 hari. Nah, sampai jadi Rasul lanjut atau pulang? Lanjut mestinya, macam-macam. Kita bawa 100.000 pasukan, yang macam-macam kelindesan. Enggak, Rasul tidak seperti kita. Enggak. Ayo pulang teman-teman. Tahun depan kita baru diizinkan memasuki kota Makkah. Nah, ketika kita ikut haji bersama Rasul, namanya bukan haji wada. Sopo bilang haji wada? Ya haji. Ini ada pertanyaan dari seorang kiai kepada saya. Apa rahasia sampean kok bisa pergi setiap tahun? Dan saya tidak punya. Jujur aja, pasti punya. Terpaksa buka kartu, karena dipaksa. Benar, saya kalau tawaf wada, tidak saya niati tawaf wada. Kalau saya niati tawaf wada, belakang imamnya. Salah, namun berdoa mudah-mudahan tahun depan saya bisa kembali lagi. Namanya tawaf pamitan. Siapa yang bilang tawaf wada? Sejarah aja. Ternyata itu hajian yang terakhir bagi Rasul, maka dinamakan haji wada. Bukan Rasul yang bilang hajiku ini haji wada. Enggak. Rasul hanya mengingatkan, khawatir tahun depan saya sudah tidak bisa lagi ya. Nah, itu ada sinyal seperti itu. Ramai kita, pokoknya Rasul naik unta. Nah, kita tidak. Rasul itu tawafnya naik unta. Nggak bisa mencium Hajar Aswad. Tongkatnya yang dirusakkan. Itu Rasulullah. Maka sekecil apapun ikut Rasul, nanti kalau tawaf jangan-jangan kaki, naik Vespa gitu. Kebetulan sekarang sudah disiapkan. Itu ceritanya. Dititipi sama jamaah Nurul Hadis
Ketuanya bilang sama saya, baru tadi mau diskusi. Biasanya nggak mau, ilmu saya kan nggak mangkul. Intinya apa? Fasilitas ini saya serahkan ke sampean. Loh, lah sampean, keyakinan kami haji itu tidak sah kalau tidak jalan kaki. Kalau gitu jalan kakinya jangan hanya Armina, dari Indonesia itu supaya jalan kaki. Ya tidak bisa pahamnya. Dulu itu ada sinetron Kia Santang, belum haji aja sudah bisa lari di atas air. Masa sampean calon haji gak iso? Ini jadi sejak kapan sampai punya keyakinan nggak bisa kalau nggak jalan kaki? Siapa bilang? Rasul itu setiap manasiknya naik kendaraan. Maka mestinya sampean waktu tawaf ikut Rasul naik kendaraan. Kalau tidak paham hadis gitu. Kalau paham hadis ini termasuk khususnya. Karena Rasul menjadi pemandu sekian banyak jamaah biar bisa dilihat oleh segenap masyarakat. Nah, kalau seperti ini jadi syariat, enak lempar jumroh naik helikopter aja, disetip mata pendukur. Enggak, ini khusus sampai wukufnya pun Rasul di atas onta, biar dapat melihat. Itu cerita. Lalu masyarakat jahiliyah punya kesan, ternyata bodoh ini hajinya Nabi Muhammad dengan hajinya umat terdahulukan oleh Nabi Ibrahim. Manasik kan diikuti terus oleh para. Nah, diajak tarbiyah kok prosesnya seperti tempo dulu. Diajak ke Musdalifah dulu kok prosesnya seperti tempo dulu. Tapi herannya kok lanjut terus. Ya diikuti aja. Baru Rasul menyempurnakannya sampai ke Arafah. Maka umat terdahulu wukufnya bukan di Arafah, di Masy'aril Haram, di Musdalifah. Sekarang umatnya Nabi Muhammad tidak lagi wukuf di Masy'aril Haram, tetapi di Arafah. Pesan Allah, pulang dari Arafah jangan lupa wukuf yang kedua, wukuf di Masy'aril Haram bagi yang mampu. Karena setelah kita wukuf di Arafah, begitu masuk maghrib kita diajar Rasul ke Musdalifah untuk menjamak maghrib dan isya di Musdalifah. Kemudian maghrib bermalam di Musdalifah. Bagi yang mampu sampai berarti subuh. Yang tidak mampu dipanggil Abdurrahman putranya Abu Bakar, antarkan jamaah-jamaah ini untuk berangkat terlebih dahulu setelah tengah malam. Tapi pesan Rasul sampai di Mina, jangan langsung lempar jumroh. Tunggu sholat subuh dulu. Setelah selesai silakan lempar jumroh. Itu pesan Rasul begitu. Pesan Rasul. Sehingga kalau kita pergi haji sebelum tengah malam, pintu itu dipotong semua. Tidak bisa kita ke
nanti kalau sudah tengah malam baru portalnya dibuka. Bagi yang mampu, ayo terus sampai subuh, sholat subuh. Itikaf yang kedua, wukuf yang kedua. Fa'idha afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Sampai kapan? Sampai biar sebelum matahari terbit, untuk membedakan wukuf kita dengan orang-orang terdahulu. Itu ceritanya. Jadi belum pernah mengenal Arafah. Waktu manasik haji Rasul tidak jelaskan. Jadi kita ikut saja apa yang dilakukan oleh Rasul. Maka kalau ada cerita Rasul sudah puasa Arafah sebelum ibadah, dari mana kabarnya? Yang ada adalah puasa tasik, puasa tanggal 9. Ini mempertajam. Tidak benar kalau puasa itu untuk menghormati orang yang sedang apa? Haji, sedang wukuf. Orang umat Islam belum hajinya. Tapi puasa tanggal 9 sudah biasa dilaksanakan oleh Rasul. Kira-kira nanti kalau ada COVID ketiga atau kedua itu, sehingga mungkin lebih parah lagi, sehingga tidak memungkinkan ada jamaah bisa haji. Kira-kira puasa Arafah masih jalan atau tidak? Jalan. Jangan, entah ada bencana, entah ada perang, yang pada tahun itu tidak ada manasik haji, syariat puasa Arafah jalan atau tidak? Jalan. Itu ceritanya. Ini yang mempertajam puasa Arafah itu bukan hari, tetapi apa? Tanggal. Nah, kalau tanggal, setiap negara menghitung kapan jatuhnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu pilihan, saya selalu memberi pilihan dengan berbagai argumentasinya. Insya Allah kalau tidak ada penyakit fanatik kepada gurunya, madhabnya, gampang kok. Allah membuka dada kita keretak. Kok yang mantep itu ya penjelasan ini ya. Itu namanya keinginan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Kalau sudah fanatik nggak cocok, ya nggak ngaji mana. Apa ya guru kupi ya sudah ikuti gurunya aja. Saya tidak pernah doktrin, apalagi berani-beraninya mengeluarkan fatwa. Iya kalau benar, kalau salah saya yang akan menanggung dosa. Itu kira-kira gambaran sederhana. Kenapa? Karena kemungkinan itu akan terjadi. Di sana sedang hukum, kita malah belum puasa. Kemungkinan sangat terjadi. Apalagi negara kita punya ketentuan ketinggian hilal itu kalau tidak 3, kayaknya tidak bisa menentukan besok tanggal 1 misalnya. Sementara kelompok yang lain jangankan 3, untuk aja besok sudah yakin tanggal 1. Itu ceritanya. Karena perbedaan kacamata pasti nanti melahirkan perbedaan pendapat. Orang
pasti menghargai pendapat orang lain. Toleran. Jadi tidak usah nanti ceramahnya turun itu berarti ilmunya cepat, memahami bahwa hanya satu pendapat. Wukuf itu harus sama ketika puasa Arafah itu harus sama ketika jamaah haji sedang wukuf. Ilmunya luas. Oh, dia puasa hari ini karena meyakini hari ini sudah tanggal 9. Ada yang lucu. Lucunya apa? Wukufnya hari Selasa di Saudi Arabia. Maka puasa Arafahnya hari Selasa. Tapi Indonesia menentukan hari rayanya hari Kamis. Untuk mengikuti hari raya, mengikuti ulil amri. Jadi puasanya hari Senin, hari Selasa, hari rayanya hari Kamis. Saya tanya, hari Rabu ngapain sampai? Iya, itu yang bikin saya bingung. Itu ceritanya. Jadi Arafahnya ikut hari wukuf, hari rayanya ikut pemerintah. Apa hari Rabu bingung. Itu karena tidak punya kemampuan untuk konsisten. Jadi puasa Arafahnya menggunakan maklah internasional, sementara hari rayanya menggunakan maklah lokal. Jadi repot, jadi bingung. Itu menjawab pertanyaan kegelisahan puasa Arafah itu kapan akan dilaksanakan. Ada komentar? Ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang sangat besar. Kalau nggak salah ada usulan pemerintah tahun ini yang per malam mampir di Musdalifah itu untuk menghemat biaya. Itu nggak perlu turun dari bis. Di bis bentar kemudian berangkat lagi ke Mina. Ini hukumnya gimana, Ustaz? Ya tidak apa-apa. Mau bermalam, kalau bisa berdoa. Ya mudah-mudahan nanti bisa oleh terlalu karena masih kipor nanti. Warnanya bening. Ya mendingan pakai apa sepes-sepes. Itu tidak apa-apa mau hukum di atas kendaraan, malah sunnah itu. Jadi tidak jadi masalah mau hukum di atas kendaraan, mau hukum di kemah. Pengalaman saya selalu menganjurkan jamaah yang saya pandu bahwa tikar yang dipatang itu nanti bangun itu luar kemah apa? Weber kok Sahara enak lah. Yang beratakan angin langit seger kembali. Timbangannya berjubel di boleh, tidak ada masalah. Mungkin kendaraannya ini diberangkatkan setelah nanti tengah malam, sehingga berhenti sebentar, anggap sudah ukur itikaf di situ, baru berangkat lagi. Kan enak tapi itu praktis. Boleh Pak? Boleh. Kalau saran saya mendingan turun tidur. Kalau bisa sampai subuh. Silakan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan supirnya tidak mengintainya.
Karena ribet itu Pak, jamaah diturunkan terus di mobilnya itu muter, mobilisasi jamaah sekian. Nah, yang kok tindak dan ini selesai, malah cinta ini yang lain nanti. Itu ceritanya. Ribet itu kendaraan kamu terus, jangan dihentikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, berarti kan kalau nggak salah berarti kita sholatnya 10 Dzulhijjah itu hari Jumat, puasanya Kamis. Bisa nggak kita puasa itu niatnya double Ustaz? Jadi puasa Arafah sama puasa Senin Kamis. Berarti dapat pahala juga. Boleh juga. Wah itu. Iya, saya teringat saya ditegur sama jamaah. Kenapa? Ini gara-gara saya masuk tim guru besar dulu namanya IEN untuk menjawab pertanyaan sekitar Ramadan yang ditulis di Jawa Pos. Jadi di Jawa Pos itu ada dua versi, satu tulisan, dua YouTube. Itu datang jamaah, Ustaz, kok bisa satu amalan diniati banyak niat? Bukan hanya dua Pak, banyak niat. Saya terus bertanya, siapa yang bilang itu? Ya Ustaz, tuh kaget saya. Bayangkan orang-orang itu yang menjawab itu tem itu hasil musyawarah itu. Padahal pertanyaan itu dibagi-bagi. Nah kebetulan itu bukan pertanyaan bagian saya, karena saya terlibat kelompok guru besar, dianggap saya bertanggung jawab. Kan tidak salah dia tanya itu. Terima kasih, boleh saya pinjam orangnya itu? Ngomong nggak usah dipinjam, saya datang ke panitia. Siapa yang menjawab pertanyaan ini? Oh, Pak Dekan Fakultas Syariah. Oh iya, terima kasih. Saya datang Pak. Prof benar menjawab pertanyaan ini. Iya. Dijawab pas itu nggak boleh nulis dalil Pak. Pokoknya Arab nggak boleh. Kalau terpaksa pakai terjemah. Hadisnya kan sahih. Innamal a'malu binniyat. Maka satu amalan sampai niat 2, 3, tidak apa-apa gitu. Itu pemikiran beliau. Oh, terima kasih. Nah, kebetulan saya rutin ngisi di masjid Al-Akbar. Saya tanya, saya masuk nanti Al-Akbar, sholat 2 rakaat. Saya nanti 1 sunah wudu, 2 tahiyatul masjid, yang ketiga qobliyah. Boleh Prof? Ya boleh. Itu karena dalilnya sahih. Innamal a'malu binniyat. Terus saya lanjutkan pertanyaan. Saya tidak pernah nyalakan Pak. Nanya terus sampai bingung. Nah karena sholat subuh itu juga 2 rakaat, sekaligus saya niati tambah keempat sholat subuh. Boleh Bro? Tidak boleh. Katanya terserah niat. Kok sekarang jadi nggak boleh? Kan beda. Beda banyak. Beda, ada yang sunnah, ada yang wajib. Oh jadi kalau salah satunya boleh, tidak apa-apa. Saya musafir Bro, ingin menjamak dan mengkosor dulu dengan asar sama-sama 2 rakaat, timbangnya sholat 2 kali. Sholat sekali saya niati 2, boleh Bro? Bingung kan? Begitu cara saya. Gak usah nyalakan. Orang bisa pakai tenang mau punya ego, tapi benar kok disalahkan. Itu jangan saja.
Itulah bahayanya berdalil sepotong. Mestinya dilanjutkan wa inna likulli imri'in ma. Dengan tambahan ini saja tidak mungkin satu amalan untuk 2 atau lebih niat. Apalagi dilanjutkan hadisnya, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kan tidak mungkin saya ikut hijrah bersama Rasul niatnya 2. Satu karena Allah, yang kedua ngejar Tokyo. Tidak bisa. Pacar saya Tokyo. Tidak bisa. Ya harus tauhid di dalam niat, nggak boleh syirik untuk Allah terus untuk yang lain. Itu namanya apa? Syirik. Makanya riya itu termasuk apa? Sholatnya untuk Allah betul, tapi untuk dilihat orang, itu syirik. Kalau sudah syirik, tidak akan diterima oleh Allah. Iya, itu. Gimana biar saya dapat 2 pahala? Gampang. Sudah istiqomah puasa Senin Kamis? Sudah. Nah sekarang diniati Arafah, otomatis dapat 2 gitu. Itu fadilahnya orang yang sudah istiqomah. Kata Rasul, tulis secara sempurna. Karena ada udzur tidak bisa menjalan. Ada di antara kita sudah istiqomah sholat tahajud. Udzur kenapa? Sakit. Udzur kenapa? Bepergian. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Tulis hambaku secara sempurna seperti saat dia sehat. Itu sehingga kita dapat puasa Senin Kamis, terus dapat puasa Arafah. Itu solusi. Tanpa niat sudah dapat karena fadilah istiqomah. Alhamdulillah, selesai. Ada lagi? Monggo silakan. Mulai tahun 1447 Hijriah namanya KHT. Iya. Jadi penyatuan kalender. Dan nanti bagaimana terkait puasa Arafah? Iya. Karena dijadikan satu agar. Itu yang pertama. Yang kedua terkait wacana jam dibayar di Indonesia. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kemarin tidak jadi ikut. Di mana-mana disosialisasikan. Kemarin kaji. Itu kan Muhammadiyah. Responsif, tapi juga selektif. Kemarin kosong. Mestinya kan sudah ikut kalender. Sejak awal diskusi itu, saya tanya kepada orang ahli hisab, gimana terkait wacana kalender global itu? Skeptisnya apa? Nanti matlahnya yang dipakai matlah apa? Itu yang jadi dasar. Kan belum terjawab sampai sekarang. Nah kalau matlah Saudi Arabia, sumur ru'yatnya itu universal. Semua umat punya hak untuk meru'yat, bukan hanya Saudi. Sampai Saudi sendiri tidak ikut.
Itu dilemanya. Kenapa? Meruqyah hilal itu orang yang domisili di barat lebih memungkinkan daripada yang berdomisili di timur. Gak usah jauh-jauh, beda 1 jam saja. Kalau dibulatkan beda 9 derajat kalau dibulatkan. Tapi sebenarnya nggak sampai 9 derajat. Udahlah, gampang-gampang. Nah kita dengan Saudi itu beda berapa jam? 4 jam. Berarti beda 2 derajat. Maka ketika menentukan satu Dzulhijjah kemarin itu, Indonesia kesulitan. Ketinggiannya kan belum 2 derajat. Sehingga bahasa hadisnya istiqmah. Bulan sebelumnya digenapkan 3. Sebelum Dzulqa'dah, bulan apa? Syawalnya digenapkan 3. Di hari yang sama kan, kalau meruqyah di Saudi ketinggiannya hampir 4 derajat. Di Saudi jangankan 4 derajat, 1 derajat tetap bisa. Kenapa? Karena yang luas, kesejatian ufuk itu bisa dilihat. Cuacanya mendukung, cuacanya kering, udaranya. Sunatullah melihat cahaya di kering itu lebih biar. Berbeda dengan Indonesia, udaranya lembab. Jadi melihat cahaya itu nggak sejelas di negara yang kering. Contoh sederhana, bolang 2 sama-sama 60 watt, yang satu ditaruh di atas air, yang satu dimasukkan ke dalam air, digenap sama-sama. Yang dia dulu yang di atas itu, yang di atas, yang di bawah proses. Andai kan dia pun tidak seperti dia yang ada di atas. Itu faktor, masya Allah. Belum faktor lain. Di Indonesia itu banyak gunung kembar. Iya banyak. Di sini aja berapa gunung kembar. Nah sebenarnya sudah di atas UFO, tapi ketutupan gunung. Kalau nggak tinggi, nggak kelihatan. Itu cerita. Saya berdoa, kalau kamu ya nanti Indonesia punya alat bisa menembus gunung. Kalau bapak-bapak melihat kan biasa sudah. Itu cerita. Kalau bisa menembus gunung, untuk terdeteksi. Dulu saya merasa gara-gara sudah tinggi, Pak, itu tertanam saja tidak bisa tinggal. Sekarang jangan kata tetap awan, hujan deras saja masih bisa terdeteksi. Itu ceritanya. Sehingga ada kemungkinan Indonesia bisa sama dengan Saudi. Tapi kalau di Indonesia itu masih -1, Pak. Di Saudi sudah +1, Pak. Tidak menutup kemungkinan Saudi mendahului Indonesia. Itu masalahnya. Yang menjadi pertanyaan, global ini manfaatnya ikut siapa? Itu yang belum terjawab. Sehingga sudah melakukan di mana-mana, akhirnya nggak jadi. Ya kita tunggulah nanti. Mana siapa yang tidak ingin bersatu saja. Jangan-jangan kita sudah ingin, adik kita tidak mau. Ya bodoh aja. Itu tantangannya. Mudah-mudahan terjawab. Jadi itu ini keilmuan yang terus berkembang karena kita ya
yakin ini masuk bagian ilmu kawaniyah. Antum a'lamu bil umuri dunya. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.